kisahku. Ini pertama kalinya aku mengalami hal-hal yang tidak bisa aku mengerti, atau lebih tepatnya aku tidak ingin mempercayainya. Saat itu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari tempat aku bekerja menuju rumah orang tuaku di Samarinda. Perjalanan cukup jauh karena aku bekerja di Balikpapan di salah satu perusahaan kecil bagian desain kreatif. Aku ingat hari itu hari Sabtu, dan aku harus balik ke Samarinda karena sudah sebulan aku tidak mengunjungi orang tuaku. Selain itu, karena hari Minggu akan ada acara pengajian di rumahku. Mau tidak mau aku pulang ke Samarinda dengan mengendarai mobilku. Sementara jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku keluar dari kantor. Dari kantor, aku langsung meluncur menuju Samarinda dan sepanjang perjalanan aku menyalakan musik. Saat itu jalanan cukup lengang dan aku mengendarai dengan kecepatan antara 40-50 km per jam. Singkat cerita, di tengah perjalanan aku mampir ke warung Panjang yang ada di daerah Bukit Soeharto. Aku mengistirahatkan mesin mobilku sambil mengisi perutku yang keroncongan dan memesan segelas kopi. Dan setelah 30 menit beristirahat, aku kembali melanjutkan perjalananku. Aku sering mendengar cerita orang-orang kalau melewati Bukit Soeharto sebaiknya berhati-hati karena jalanannya yang berkelok-kelok dan banyak tikungan tajam. Selain itu, saat melihat sesuatu pastikan untuk tidak menghiraukannya. Perjalananku cukup lancar. Bahkan beberapa kendaraan terkadang menyalip mobilku karena aku menyetirnya terlalu pelan. Benar, para pengendara lainnya mungkin akan menyetir hingga kecepatan 60 km ke atas. Namun, karena penglihatanku kurang baik saat malam hari, aku pun mengendarai mobilku seperti biasanya. Setiap tanjakan dan tikungan aku lewati dengan lancar. Tapi entah kenapa tiba-tiba mobil terasa berat saat melewati tanjakan yang menurutku tidak terlalu terjal. Beberapa kendaraan terlihat kembali menyalip mobilku. Dan saat di salah satu tikungan, kabut mulai mengganggu jarak pandangku. Aku tidak tahu kabut itu datang dari mana, tapi aku cukup terganggu karena jarak pandangku menjadi terbatas. Lantas, aku pun kemudian memelankan laju kendaraanku karena tidak pernah hafal dengan tikungan-tikungan di daerah bukit ini. Hingga sesuatu membuatku terkejut dan saat itu aku benar-benar merasa ketakutan. Karena entah kenapa aku merasa hanya mobilku saja yang berada di jalan. Sontak, bulu kuduku pun berdiri. Aku kemudian menegakkan dudukku, lalu mengarahkan spion tengah ke arah atas. Aku tidak ingin melihat ke arah kursi belakang. Bahkan musik yang kusetel di dalam mobil pun tiba-tiba tidak beres, dan aku pun lantas mematikan musiknya. Hawa dingin di dalam mobil membuatku tertekan. Bukan hawa dingin karena AC yang kunyalakan, melainkan hawa dingin dari sesuatu yang sedang berada di bangku belakang mobilku. Saat itu rasanya ingin berteriak dan menangis, tapi suaraku benar-benar tidak bisa keluar. Nampak kabut juga masih tebal, dan di dalam hatiku aku terus memanjatkan doa-doa yang muncul di kepalaku. Sialnya, entah kenapa tiba-tiba aku memikirkan film-film horor yang kadang aku tonton. Dalam film-film horor, para artisnya selalu bisa berteriak saat melihat sesuatu, tapi itu berbeda di dunia nyata. Walau ingin sekali aku berteriak, tapi suara sama sekali tidak pernah bisa keluar. Aku terus memanjatkan doa-doa, sementara kendaraanku masih terasa berada dingin yang sama masih menyelimuti mobilku. Aku benar-benar tidak tahu aku sudah sampai di kilometer berapa karena aku tidak memperhatikannya. Hingga saat di sebuah tikungan dari arah berlawanan muncul kendaraan besar yang mengagetkanku dan membuat mataku silau. Walau hanya sekejap aku tahu aku melihat sesuatu dari ekor mataku.
itu adalah seseorang atau sesuatu yang duduk di bangku penumpang tepat di sampingku. Selain itu, saat di tikungan berikutnya aku melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan di arah berlawanan. Terlihat 3 sosok yang membuatku benar-benar makin ketakutan. Aku benar-benar tidak ingin berada di situasi seperti ini dan aku ingin segera sampai ke rumah. Aku bahkan sempat berpikir buruk, kalau mereka yang memperlihatkan sosoknya padaku ingin menjemputku. Namun tiba-tiba saja kabut mulai menipis. Air mataku juga tiba-tiba keluar walau aku tidak bisa merengek karena di dalam mobilku masih ada mereka yang sedang menumpang. Aku bahkan tidak berani melihat spion kanan dan kiriku. Dan saat aku melihat jam yang ada di dalam mobil, ternyata jamnya rusak. Aku masih terus berdoa di dalam hati dengan air mata yang terus mengalir. Tenggorokanku terasa sakit karena kering. Dan saat kabut berangsur-angsur menghilang dan aku sudah bisa melihat jalan dengan cukup jelas, aku pun menghapus air mataku dan segera tancap gas. Namun mereka masih di dalam mobilku. Aku bahkan bisa merasakan hawa yang tidak enak masih menyelimuti mobilku. Hingga beberapa meter di depanku, akhirnya aku bisa melihat bangunan pos polisi yang berarti akhir dari Bukit Soeharto. Tidak membuang waktu, saat dekat dengan pos polisi aku langsung membelokkan mobil ke depan pos polisi dan mengerem mendadak. Aku langsung memarkirkan mobilku dan segera keluar dari mobil. Dan aku biarkan mesin mobilku masih tetap menyala. Aku keluar dan menarik napas, tapi napas terputus-putus. Hingga polisi yang sedang berjaga langsung keluar dan mendekatiku yang sedang terduduk tidak jauh dari mobil yang sedang aku parkirkan. Seorang polisi lainnya segera memberiku sebuah plastik dan memintaku bernafas lewat mulut. Aku pun mengikuti arahannya dan aku tahu kalau aku sedang terserang hyperventilation syndrome. Sambil berusaha bernafas, aku menunjuk ke arah mobilku. Sontak polisi yang memberiku plastik langsung menuju mobilku yang masih menyala dan membuka mobilku. Sontak polisi yang memberiku plastik langsung menuju mobilku yang masih menyala. Lantas, aku pun menyaksikan polisi itu memeriksa mobilku, tapi dia tidak menemukan apapun. Aku pun kemudian terduduk lemas dan mulai menangis. Aku tahu kedua polisi itu pasti kebingungan karena aku tiba-tiba menangis. Aku benar-benar sudah tidak bisa menahannya lagi. Terdengar polisi yang sedari tadi mencoba menenangkanku kembali mengucapkan kalimat-kalimat penghibur. Tapi tangisku tidak juga berhenti. Mereka pun kemudian membantuku berdiri dan berjalan ke dalam pos polisi. Boleh tahu siapa nama adik? Tanya Pak Polisi yang paling tua. Elina, jawabku singkat. Dek Elina, jam segini memangnya mau kemana dan dari mana? Tanya Pak Polisi. Dari Balikpapan mau pulang ke Samarinda, jawabku. Jam segini, kenapakah nanti pagi saja? Tanya Pak Polisi lagi. Besok ada pengajian di rumah, makanya saya harus pulang malam ini. Jawabku menjelaskan. Apa bisa Dek Elina menceritakan apa yang terjadi kepada adik? Tanyanya lagi. Tadi mereka ada di dalam mobil saya. Ucapku terbata-bata. Siapa? Tanya Pak Polisi, dan aku hanya menggeleng. Nampak ketiga polisi yang ada di dalam pos saling memandang. Sementara polisi yang memeriksa mobilku tadi menggeleng ke polisi yang menanyaiku tadi.
Tapi waktu saya periksa tadi nggak ada siapa-siapa di sana, ucap polisi yang memeriksa mobilku. Beneran, Pak, mereka tadi ada di sana, ujarku sambil menangis. Aku tahu kalau mereka berpikir aku sedang berbohong, dan mengetahui kalau mereka tidak percaya padaku, rasanya air mataku ingin keluar lagi. Mereka memang di sana tadi, Pak. 3 orang di pinggir jalan, dan 1 orang di mobilku. Ucapku dengan suara bergetar menahan tangis. Aku nggak bohong. Lanjutku, kali ini air mata aku jatuh lagi. Aku mulai menceritakannya ke polisi-polisi itu dari saat keadaan mobilku mulai terasa berat. Hawa dingin yang membuat bulu romaku berdiri. Musik dan jam di mobilku yang tiba-tiba kacau. Seseorang yang duduk di kursi penumpang bagian belakang kabur. 3 sosok yang berdiri di pinggir jalan dan sosok yang duduk di bangku penumpang di sampingku. Hingga saat kabut mulai menghilang dan aku pun berakhir di pos polisi ini. Lantas polisi yang paling tua meminta 2 polisi muda untuk memeriksa mobil sekali lagi. Dan saat mereka kembali, mereka masih saja menggeleng. Mereka bilang tidak ada siapa-siapa di sana. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke dalam mobil lagi. Tapi aku harus pulang ke Samarinda. Dan aku pun tidak tahu harus bagaimana. Aku bahkan tidak ingin menghubungi keluargaku. Selain karena ini sudah tengah malam dan hampir jam 1 dini hari, aku juga tidak mau membuat mereka khawatir. Tapi, kalau aku tetap di sini, itu juga tidak akan membantu. Bagaimana kalau salah satu dari kalian mengantar adik ini ke Samarinda? Ucap polisi yang paling tua. Pakai mobil polisi? Tanyaku. Nampak ketika polisi itu saling pandang. Tidak pakai mobil polisi, tapi pakai mobil Mbak Elina, ujar polisi yang tadi memberiku plastik. Sontak, aku pun segera menggeleng tidak setuju dengan ide mereka. Apa tidak bisa Bapak antar saya pakai mobil polisi saja? Saya tidak mau duduk di bangku penumpang itu. Bagaimana kalau mereka masih ada di sana? Ucapku sedikit takut. Tidak ada siapa-siapa di sana, Mbak. Sambung Pak polisi yang satunya lagi yang ikut memeriksa mobilku untuk kedua kalinya. Aku berbalik dan menatap mobil yang terparkir di depan pos polisi. Aku menghela nafas lagi dan membulatkan tekad. Saya akan pulang sendiri, ucapku ragu. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Aku hanya tidak ingin masuk dalam mobil itu lagi. Aku tidak mau duduk di tempat duduk yang pernah ditempati sosok itu. Tapi aku juga tidak ingin pulang sendiri. Dan sebenarnya aku ingin berkeras minta diantar pakai mobil polisi. Tapi aku tidak mau memaksa ketiga polisi itu. Lagi pula mereka akan kerepotan kalau harus mengantarku dan kembali lagi ke sini. De Elina, biar salah satu dari mereka mengantar De Elina, kata Pak polisi yang paling tua. Aku tidak menjawab dan hanya memberikan tatapan putus asa. Pak, sebaiknya saya antar Mbak ini pakai mobil kita, jadi saya bisa balik ke sini lagi. Pucuk Pak polisi yang memberiku plastik. Terus bagaimana dengan mobil Mbaknya? Ucap polisi yang satunya. Mobil saya ditaruh di sini saja, Pak. Besok biar abang saya yang ambil. Ucapku cepat-cepat sebelum mereka berubah pikiran.
Aku memohon dalam hati semoga mereka tidak berubah pikiran. Dan pada akhirnya aku berada di dalam mobil 4x4 milik polisi. Sepanjang jalan aku mencoba mengintip ke spion tengah dan spion di sebelahku, berharap di kursi belakang tidak melihat sosok-sosok itu lagi. Dan aku tidak tahu jam berapa kami sampai di rumah orang tuaku. Tapi saat sampai tiba-tiba saja abangku mengguncang tubuhku. Dia mencoba untuk membangunkanku. Namun mataku terlalu berat untuk kubuka, hingga akhirnya abangku menggendongku dan membawaku ke kamar. Keesokan paginya aku sudah terbangun di tempat tidurku dengan pakaian yang semalam kupakai. Tubuhku terasa lelah dan berat, sementara kepalaku sedikit pusing dan mataku bengkak gara-gara semalam aku menangis. Kemudian aku pun turun dan langsung menuju dapur. Pagi ini nampak beberapa orang sudah berkumpul untuk memasak, dan saat ibu melihatku dia langsung menghampiriku dan memelukku. Beliau kemudian menanyakan keadaanku dan memintaku untuk beristirahat saja di kamar. Aku pun hanya menjawabnya dengan anggukan. Abang sama papa mana, Bu? Tanyaku. Mereka lagi ambil mobilmu. Pamanmu juga ikut ke sana, jawab mamaku. Oh, astaga, semalam aku belum mengucapin terima kasih ke Pak Polisi yang ngantar aku. Ucapku saat ingat kejadian semalam. Abangmu sama papa semalam sudah mewakilimu mengucapkan terima kasih ke Pak Polisi itu, jawab mamaku. Ibu kemudian diam sejenak. Beliau lalu membawaku ke kamarnya. Sebenarnya semalam ada apa? Pak Polisi itu memberitahu kami kalau kamu tiba-tiba menghentikan mobilmu di depan pos polisi dan kesulitan bernafas, tanya mamaku. Semalam aku mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, Bu, jawabku. Apa terjadi sesuatu padamu, Nak? Tanya ibuku lagi. Aku melihat sesuatu, Bu, jawabku sambil menatap ibu dengan tatapan memohon agar beliau tidak menanyakan kejadian semalam. Dan syukurnya ibu mengerti maksud dari tatapanku itu. Dia tidak bertanya apapun dan hanya memintaku untuk beristirahat saja di kamar. Di kamar aku memainkan ponsel dan membuka sosmed. Dan betapa terkejutnya saat aku melihat berita mengenai kecelakaan yang terjadi di Bukit Soeharto. Bahkan, orang yang mengambil video itu merekam tubuh yang sudah tidak bernyawa. Dan wajah-wajah itu adalah wajah yang aku lihat di mobilku dan yang ada di pinggir jalan. Sontak aku pun mematikan ponselku dan segera berlari ke kamar mandi. Aku memuntahkan isi perutku dan menangis. Dan abangku yang kebetulan melewati kamar mandi mendengarku menangis dan langsung menerjang masuk ke kamar mandi dengan wajah khawatir. Itu mereka, ucapku sambil menangis. Siapa? Tanya abangku bingung. Nampak paman, papa, dan ibuku juga langsung datang ke kamar mandi untuk melihat keadaanku. Aku pun kemudian mencoba menenangkan diriku, sementara abangku masih memelukku dengan erat. Dan setelah tenang aku pun kembali ke kamar. Aku kemudian menunjukkan ponselku yang sedang memutar video kecelakaan itu. Dan lebih terkejutnya lagi, mereka memberitahu kalau saat mereka ke sana, para polisi memang sedang sibuk mengurus kecelakaan itu. 4 orang meninggal dalam kecelakaan tunggal itu, 2 pria dan 2 perempuan.
Mobil mereka jatuh ke jurang, dan karena keadaan jalan yang agak sepi dan gelap, mobil yang berlalu lalang tidak mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan di bukit itu. Itulah sebabnya tidak ada yang mengetahui kecelakaan itu hingga pagi tadi. Saat seorang pengendara sepeda motor yang sedang beristirahat tidak sengaja menemukan sebuah mobil yang berada di jurang itu dan segera melaporkan ke pos polisi. Begitulah. Sejak kejadian itu aku tidak pernah lagi pulang ke Samarinda di malam hari. Bahkan saat aku harus kembali ke Balikpapan, aku akan meminta abangku untuk mengantarku. Dan kalaupun aku harus kembali ke Samarinda, aku lebih memilih menggunakan bis, karena setidaknya aku tidak sendirian. Dan sampai saat ini aku masih mengingat dengan jelas wajah-wajah mereka yang terluka parah dan berlumuran darah.